Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Pada topik bahasan kita kali ini yaitu kita membahas tentang bahan apa saja yang dipergunakan untuk memutihkan pakaian. Di hadapan saya ini terdapat dua merek pemutih pakaian yang cukup terkenal dan beredar di pasaran. Yang pertama adalah Proclean, sejenisnya juga adalah merek Vyclean. Biasanya digunakan untuk memutihkan pakaian yang berwarna putih. Sedangkan di sebelah kiri saya adalah Vanish, yang biasanya untuk menghilangkan kotoran atau noda pada pakaian berwarna. Jadi apakah bahan pemutih di antara kedua merek ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas yang pertama yaitu Proclean. Dari cairan ini memiliki komposisi disebutkan mengandung 5,25% NaClO atau dalam rumus kimia disebut sebagai natrium hipoklorit. Jadi natrium hipoklorit ini termasuk oksidator kuat. Jadi yang dipakai adalah gugus Cl atau klorin di sini yang bersifat oksidator dan juga disinfektan. Jadi natrium hipoklorit ini mirip sekali dengan kalsium hipoklorit atau orang sering menyebutnya sebagai kaporit, yang biasa digunakan untuk menjernihkan air kolam renang. Dan ciri khas dari bahan kimia ini adalah baunya yang teramat menyengat. Jadi teman-teman sudah pasti tahu kalau menuang cairan ini ke dalam pakaian yang akan dibersihkan pasti menimbulkan aroma menyengat. Seperti juga kalau kita mencium aroma dari kolam renang yang sedang dibersihkan, jadi aroma kaporit. Dan sebenarnya natrium hipoklorit ini juga bersifat beracun bagi tubuh manusia. Jadi kalau di kolam renang biasanya setelah proses disinfeksi dengan kaporit itu tidak boleh dibuat berenang terlebih dahulu setelah setengah jam atau sejam supaya aromanya itu menghilang terlebih dahulu. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu Vanish. Dari komposisi Vanish ini mengandung senyawa yaitu hidrogen peroksida 4,8% dan total surfaktannya 2,4%. Jadi dia mengandung hidrogen peroksida. Teman-teman sudah paham semua hidrogen peroksida yang memiliki rumus H2O2. Dan hidrogen peroksida juga bersifat oksidator yang kuat. Jadi kalau kita bandingkan antara Proclean dan Vanish ini semuanya sama-sama mengandung oksidator kuat, baik hidrogen peroksida maupun natrium hipoklorit. Mengapa semua senyawa pemutih menggunakan oksidator? Karena oksidator kuat itu dia bisa mereaksikan apa saja, baik itu kotoran maupun mikroorganisme termasuk virus, bakteri, dan lain sebagainya, sehingga juga bersifat disinfektan. Kemudian timbul pertanyaan, manakah yang lebih baik antara natrium hipoklorit dan hidrogen peroksida? Kalau dari sisi oksidator, kedua senyawa ini sama baiknya. Tetapi dari segi disinfeksi atau menghilangkan kuman-kuman, hidrogen peroksida juga bagus untuk menghilangkan kuman, tetapi klor atau yang klorin dari natrium hipoklorit ini bersifat sangat beracun. Jadi hati-hati teman-teman. Semua para ahli kimia sudah tahu bahwa gas klor itu bersifat racun, dan biasanya untuk mendisinfeksi lebih baik mempergunakan mempergunakan hidrogen peroksida bila jumlah yang disinfeksinya itu tidak terlalu besar. Beda perkara misalkan karena air kolam luasnya yang begitu besar,
juga pada misalnya penjernihan air minum pada PDAM misalnya kan, itu karena jumlah volume air yang begitu besar, maka dibutuhkan bahan kimia juga yang daya disinfeksinya kuat, tetapi juga dengan pertimbangan harganya yang murah. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa membedakan bahwa bahan yang dipergunakan untuk bahan pemutih, senyawa pemutih adalah biasanya natrium hipoklorit yang biasa dipergunakan untuk pemutih pakaian yang putih, dan yang kedua adalah hidrogen peroksida. Baik natrium hipoklorit, biasanya kalau di toko kimia itu yang dijual adalah kaporit jenis CaClO2 kali. Sedangkan kalau di toko bahan kimia hidrogen peroksida ini banyak sekali yang menjual, hampir semua toko bahan kimia menjualnya, dan kadarnya adalah biasanya 50%. Jadi kita harus menurunkan dulu kalau memang ingin membuat hidrogen peroksida 4,8% dengan rumus pengenceran. Pernah saya videokan tentang cara membuat atau menurunkan konsentrasi hidrogen peroksida. Mungkin demikian teman-teman. Barangkali ada yang ingin mencoba membuat pemutih pakaian sendiri di rumah atau mencoba membuat produknya. Bahan dasarnya secara umum adalah demikian. Demikian, semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.